Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Baji Marumpa. Kita bertemu lagi dengan rehat pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita bersama-sama memohon Roh Kudus untuk membimbing dalam pembacaan Alkitab pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru, dan Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dikala semalam kami sudah terlelap tidur dalam aman, damai, dan kasih Kristus. Pagi ini Tuhan, karena kasih dan kuasa-Mu, topangan tangan-Mu memberkati kesehatan dan kekuatan kami. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, pada pagi ini dalam pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, kiranya diberi kesempatan untuk kami belajar, untuk kami melakukan kehendak Tuhan lewat pembacaan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi kami kemampuan untuk memahami dan menerima melalui Roh Kudus-Mu. Ampunkanlah setiap kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan-kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Jamalah hati dan pikiran kami untuk bisa mengingat, bahkan melakukan firman-Mu ini sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pada pagi hari ini terambil di dalam Galatia 4, ayatnya yang ke-12 sampai 20. Galatia 4, ayat 12 sampai 20. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah ku alami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencukil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku
telah habis akal menghadapi kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Rehat pada pagi ini dengan judul Pelayanan yang berpusat pada Kristus. Orang tua yang baik akan selalu memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Mereka tidak hanya ingin anak-anak itu hidup, tetapi juga bertumbuh dengan baik, memiliki karakter yang benar, dan berjalan di jalan yang tepat. Ketika melihat anak-anaknya mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang keliru, hati orang tua tentu penuh kegelisahan dan kerinduan agar mereka kembali kepada arah yang benar. Paulus menggambarkan dirinya layaknya orang tua ketika menegur kehidupan orang percaya di Galatia. Ia menyapa mereka sebagai anak dan menggambarkan dirinya sebagai ibu yang kembali mengalami sakit bersalin. Dengan gambaran ini, Paulus memperlihatkan kegelisahannya. Ia pernah sangat bersukacita melihat pertumbuhan iman jemaat. Akan tetapi, pengajaran sesat membuat jemaat seolah kembali ke dalam rahim dan perlu kelahiran kembali. Uniknya, Paulus siap menanggung rasa sakit bersalin supaya jemaat kembali lahir dan hidup dalam ajaran yang benar. Dengan kata lain, kekecewaan bukan menghalangi bagi sang rasul untuk terus membimbing dan mengarahkan jemaat yang dipercayakan Kristus kepadanya. Membimbing seseorang atau jemaat untuk bertumbuh dalam iman kepada Kristus bukanlah perkara mudah. Prosesnya bisa sangat menyakitkan. Nasihat diabaikan, perhatian disalahpahami, bahkan kasih dibalas dengan kekecewaan adalah keniscayaan. Namun disinilah letak kemurnian kasih itu. Kasih seorang pelayan tidak ditentukan oleh penerimaan, melainkan oleh kesetiaan, pengabdian, dan ketaatan kepada Kristus yang dilayaninya. Karena itu, kesediaan menjadi pelayan Kristus mengandalkan kesediaan untuk sakit demi melihat rupa Kristus terbentuk dalam diri sesama. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa memohon Roh Kudus atas firman pagi ini. Firman yang hidup yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami, mengerti sebagaimana Rasul Paulus memberitakan kabar sukacitamu, bahwa kehidupan kami harus memenuhi panggilan Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Dalam pelayanan, baik dalam keluarga kami, baik dalam bermasyarakat, baik dalam bergereja, biarlah kami berpusat pada Kristus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi seluruh jemaat Baji Marumpa. Mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami mohon bilur-bilur dan kuasa-Mu Tuhan, memberi kesembuhan, memberi kekuatan, dan memberi semangat, supaya dapat mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang berpusat pada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan inilah doa, ungkapan permohonan kami, yang hanya kami peralaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin.